Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, nama saya Monika Nurlia, BP 1801052030. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas praktikum sistem komunikasi siaran optik yang berjudul pengukuran OTDR. Pada mata kuliah ini saya dibimbing oleh atau dosen mata kuliahnya adalah Bapak Aprinal Adila Asril STMkom dan Ibu Poppy Maria STMT. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan aplikasi Fiber Laser dan ini terlihat grafik dari tabel. Yang pertama, grafik dari tabel yang pertama. Tabelnya adalah ini. Nanti kita akan kita juga akan menghitung loss dari tabel tersebut dan kita juga bisa menampilkan grafik dari tabel tersebut. Ini grafik dari tabel pertama yang warna core biru. Lanjut warna core oranye, hijau, coklat. Pada grafik yang kedua untuk warna core oranye. Lanjut ke tabel warna core yang hijau. Ini grafik untuk warna core hijau. Sampai nantinya pada tabel 5. Di sini saya praktikum sampai tabel 5. Tabel ini diberikan oleh dosen hingga kita pada praktikum ini kita bagaimana caranya untuk mendapatkan grafik tadi dan bagaimana kita menghitung loss dari masing-masing tabel dari tabel 1 sampai tabel 5. Rumusnya sama juga, cara menunjukkan grafiknya juga sama. Bedanya hanya pada payout dari masing-masing tabel. Pada masing-masing warna payoutnya berbeda-beda. Dari warna biru sampai warna toska payoutnya berbeda-beda juga. Untuk yang dia terbagi menjadi dua, ada yang untuk warna core yang 1300 dan untuk yang 1490. Untuk ke 1490 ada juga payout dari masing-masing warna. Payout yang dilingkari ini adalah payout dari masing-masing warna. Ada warna biru, oranye, hijau, coklat sampai seterusnya. Untuk tabel pertama ini tanpa bending 1310 nanometer. Untuk tabel kedua tanpa bending juga untuk 1550 nanometer. Untuk tabel ketiga dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1310 nanometer. Di sini seperti yang saya katakan tadi, pada masing-masing tabel itu terdapat payout yang berbeda-beda dan juga untuk setiap warna core payoutnya juga berbeda-beda. Lanjut ke tabel 4. Tabel 4 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1550 nanometer. Sama, hanya payoutnya yang berbeda. Nanti payout itu berguna untuk menghitung loss, yaitu rumusnya adalah loss sama dengan payout dikurang PIN. PI-nya diketahui oleh rangkaian praktikum, yaitu senilai min 7 dBm. Nah, kita hanya sampai dengan tabel 5.
Kita lanjut yang laporan praktikum tadi. Nah, ini untuk pada masing-masing tabel terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terdapat 12 warna core, dan juga nanti di setiap warna core juga kita akan menampilkan grafik. Tinggal dilihat saja grafik masing-masing warna core lengkap dari tabel 1 sampai 5. Yang perlu saya jelaskan di sini hanya kita bagaimana cara menghitung loss dari masing-masing warna core pada tabel 1 sampai tabel 5. Ini untuk tabel 1. Pada tabel 1 untuk warna core biru, PO-nya min 35,31 dBm, P-in min 7 dBm, loss min 35,31 dikurang min 7, hasilnya min 28,31. Nah, ini rumus loss yang saya maksud tadi. Loss sama dengan payout dikurang P-in. P-in sudah diketahui pada soal praktikum. Nah, sama aja untuk kita menghitung setiap warna dari core dari tabel 1 sampai tabel 5. Ini untuk warna core yang kedua, yaitu warna orange. Sama juga loss sama dengan payout dikurang P-in min 22,44 dikurang min 7 sama dengan min 15,44 dB. Begitu seterusnya sampai ke tabel 5. Nah, ini akhir karena semua telah selesai dihitung sebanyak 110 kali hitungan untuk tabel 1 sampai tabel 5. Sekarang kita lanjut saja ke analisa. Redaman serat optik ini adalah fungsi panjang gelombang di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Ini yang gambar rangkaian yang saya maksud tadi. Nah, ini dapat kita lihat untuk P-in yang min 7 dBm tadi. Di sini kita lihat P-in-nya min 7 dBm untuk semua tabel. Ini yang yang pada tabel dengan bending diameter 70-70-70. Nah, ini yang pada gambar 70-70-70. Ini maksud dari diameter bending tadi. Nah, di sini juga saya tuliskan pada analisa tabel 1 sampai tabel 5. Nah, panjang gelombang yang dipakai adalah 1310 nm dan 1550 nm dan diameter pada diagram di atas. Di sini ada 5 tabel. Satu tabel terdiri dari 12 warna. Lalu kita mengukur loss masing-masing warna kabel. Dalam pengujian serat optik adalah untuk mengukur besarnya total loss sama dengan payout dikurang P-in. Payout ada di masing-masing tabel dan P-in sama dengan min 7 dBm pada diagram di atas, diagram tadi. Tapi kalau kita menggunakan kabel berarti ada panjang kabel. Jadi loss itu dibagi saja dengan panjang kabelnya. Kalau misalnya kita melakukan pengukuran pakai kabel, rumusnya loss sama dengan 10/L log payout per P-in, satuannya dB per meter. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, redaman mempunyai peranan yang sangat penting. Redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver. Juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin daya yang dibutuhkan dalam sebuah link. Yang kedua, redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik terhadap daya input optik sepanjang serat L.
Redaman dalam serat optik untuk berbagai panjang gelombang tidak selalu sama karena redaman ini mempunyai fungsi panjang gelombang. Baiklah, ini sebelum ditutup ini juga ada lanjutan dari laporan praktikum pengukuran OTDR. Analisis pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Pada praktek kali ini mengenai analisis pengaruh tekukan makrobending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Pada perhitungan yang didapat, nilai loss pada jari-jari 1310 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti yang kita lihat pada tabel 1-5, baik yang pakai bending maupun yang tidak, ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterima. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nanometer nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Makrobending adalah lekukan kabel optik dengan radius lekukan yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam inti. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar dari radius inti serat optik mengakibatkan sebagian sinyal hilang terutama dalam lekukan serat optik. Dikutip dari Andre 2006, jari-jari lekukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makrobending disebut dengan critical radius. Apabila serat optik melengkung, maka bagian dari serat optik termampatkan dan bagian luar menjadi tertarik lebih panjang sehingga kepadatan material berubah. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya indeks bias dan akan mengakibatkan perubahan lintasan penjalaran suatu sinyal. Sudut pemantulan total akan berubah ketika serat optik dilekukan dan akan terjadi rugi-rugi di mana sudut datang sinar lebih kecil daripada sudut kritis sehingga sinar tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan. Berdasarkan teori di atas, makrobending membuat loss semakin besar. Namun, berdasarkan perhitungan yang saya dapatkan, hal ini berbanding terbalik, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa makrobending lebih besar daripada makrobending dengan panjang gelombang yang sama, seperti pada tabel 2 dan tabel 4, yang sama-sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss pada tabel 5, baik yang 1300 maupun yang 1490. Nilai loss yang saya dapatkan pada perhitungan berbeda dengan yang ada pada grafik hasil Viberizer. Pada grafik yang saya lampirkan di bawah, terlihat bahwa grafik yang mengalami makrobending menghasilkan loss yang sangat besar daripada grafik yang tanpa makrobending. Seperti pada gambar 1A dan 1B, terlihat bahwa loss grafik 1A yang tanpa makrobending lebih kecil daripada loss pada grafik 1B yang makrobending. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa makrobending bisa menyebabkan loss semakin bertambah. Baiklah, sekian dari penjelasan praktikum pertama saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Apabila ada salah dan janggal, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.